Halo, selamat datang di Halftime. Hal-hal fantastis tentang olahraga biru merah. Podcast yang bikin kamu olahraga terus. Selamat mendengarkan ya. Halo Healthmates, kembali lagi nih sama Halftime Podcast. Gimana nih episode kemarin yang bareng Frostmind? Pasti seru dan nungguin part 2-nya ya. Soalnya kemarin gue lihat itu viewsnya sampai 500. Nah sayangnya kalian harus nunggu sebentar lagi nih buat part 2 podcast bareng Frostmind-nya. Biar kalian gak kerasa nunggu, hari ini gue Adele dari Ilmu Komputer Kronos bakal nemenin kalian di Halftime Podcast kali ini. Tenang aja, hari ini gak cuma gue doang, biar kalian gak bosen, ada temen gue satu lagi nih. Siapa nih? Halo. Aduh. Kenalin, nama gue Amar dari Sistem Informasi Maung 2019 dari Depon. Kali ini gue bakal nemenin Adele juga nih buat nge-host di podcast kali ini. Gitu. Jadi hari ini sebenarnya kita mau bahas apa sih, Del? Nah, jadi untuk episode ini kita bakal bahas sesuatu yang fun dan pastinya nggak ngebosenin nih, tentang olahraga di masa pandemi, Mar. Nah, kita juga udah kedatangan narasumber yang pastinya cocok banget sama topik ini. Nih tadi kita kira ini mic ya? Iya, ternyata saya salah. Ini nggak tahu ini apa ya. Jadi bener banget tuh, lu udah bilang, Del, kita bakal undang seorang narasumber nih yang apa ya, yang kalau misalkan gue lihat dari aktivitasnya sih aktif banget olahraga di masa pandemi. Nanti olahraganya apa aja bisa kita tanya langsung aja ya. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung aja gue panggil bentar ya, Bang. Sini, udah. Sini. Gue sama lu malu. Sini. Dateng. Halo semuanya. Tepuk tangan dong. Gimana? Nih, buat Depon Fasilkom UI yang ngadain Halftime Podcast. Keren banget. Keren. Oke, siapa? Anda sebenarnya siapa sih? Diundang kenalan dulu dong. Gak tahu sih, saya juga bingung kenapa jadi narasumber nih. Padahal nggak sering olahraga amat sih, biasa aja. Kayak cuman rendah. Oke, kenalin semuanya yang belum tahu, teman-teman Fasilkom, teman-teman pemirsa Halftime Podcast. Nama gue Astu Putra dari Angkatan Maung. Kalau bagi yang belum kenal, kita bisa kenalan lah ya, biar kita kan menjalin relasi di kuliah. Betul. Setuju. Tuh. Gimana tuh? Ada apa nih kebutuhan di sini denganku? Nggak apa, kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Gimana gitu? Apa kabar tuh? Gimana? Gue udah lama juga sih tuh nggak ketemu tuh. Gimana kabar lu sekarang? Sibukan lu apa sih? Aduh, sebenarnya sibuk banget sih gue sih. Nggak sibuk. Ini buktinya gue bisa meluangkan waktu bicara dengan kalian. Jadi artinya gue nggak sibuk. Sibuknya apa ya? Biasalah kuliah kan. Kuliah ini udah mau mulai start bentar lagi. Terus nggak ngapa-ngapain sih, cuman ini aja nabung KPR rumah. Anjir. Enggak. Itu masih lama lah. Intinya gue mau nabung untuk sesuatu dulu gitu. Jadi istilahnya gue lagi ngumpulin uang lah gitu. Yang ngumpulin uang gue nggak tahu, bisa nyantet, bisa nguri, bisa apa kan nggak tahu kan. Gitu. Ini nggak sibuk sih, biasa aja sih. Oh sama ini nge-trade lah, biasa anak trading dari zaman now, nge-invest. Investor, cuan, bukan apa? Indra Ken. Iyalah. Kacau. Oke. Itu aja sih. Kesibukan gue itu aja. Alright. Emang gak salah ya, Mar, kita pilih narasumber tuh yang berbobot gitu ya, nggak kayak ya. Kita kan kerjaannya ya apa sih? Iya. Kita kurang. Iya. Enggak lah. Kalian tuh keren tau. Gak usah. Ya udah lanjut. Apa nih? Siapin pertanyaan, saya siap menjawab. Iya. Ngebet. Oke, Mar, katanya lo mau nanya nih. Pertanyaan pertama katanya lo mau nanya nih. Ya jadi apa ya? Gue kan orangnya kepoan ya. Jadi sebenarnya gue pengen ngobrol TW aja sih, Bray. Oh, TW ya. Silahkan, Bang. Jadi apa nih? Gue denger lu sering nih olahraga ya. Nah, emang kalau sekarang lu olahraganya apaan sih, Bro? Sebenarnya gue nggak sering sih, sering lah istilahnya. Gue tuh olahraga dalam pandemi ini, setelah kan kita konteksnya olahraga dalam pandemi nih.
olahraga tuh seminggu 5 kali sampai 6 kali. Setiap hari tuh pagi-pagi kalau nggak sore-sore. Nah, olahraga yang lagi gue gelutin sekarang sih sebenarnya ada 2 sih. Apa tuh? Yang pertama kardionya lari. Kan kardio tuh buat kuatin jantung lah istilahnya. Biar jantung gue nih kagak lemah gitu, asik. Sama satu lagi nge-gym. Gue lagi suka nge-gym sih. Tapi ya nge-gym cupu lah, gue mah nggak kayak Aderai, gue masih iseng-iseng aja gitu. Tapi ini kan gue biar gitu. Jadi ada 2, lari sama nge-gym gitu. Ora. Ya sih, gue juga lihat di lu aktif banget sih, parah sih nge-gym. Udah kerasa badannya? Hah? Udah kerasa belum? Kerasa. Gini dulu. Malu saya malu. Kemarin malah mau dibandingin gitu, Mar. Kelihatan itu. Iya. Malu. Oke. Berarti emang dari dulu suka nge-gym sama lari dari sebelum pandemi atau dari sejak pandemi nih? Dan kira-kira kan sebelum pandemi ini pasti beda gitu lah ya. Maksudnya olahraga tuh pasti lebih banyak bisa digelutin gitu. Nah itu tuh biasanya tuh ngapain aja sih pas sebelum pandemi? Nah, jadi tuh fun fact-nya tuh kalau misalkan gue sebelum pandemi sama sudah pandemi tuh beda banget. Jadi sebenarnya tuh gue awal mulai start lari itu pas awal pandemi. Enggak sih, sebenarnya awal rutin banget lari, rutin banget update SG, update post dan lain-lain sebagainya itu pas baru pandemi. Nah, pas sebelum pandemi tuh gue paling olahraga kayak seminggu 3 kali aja, kayak hari Senin, Rabu, Jumat. Mungkin teman-teman yang dulu kuliah offline sering lihat gue lari di stadion atau lari di UI gitu, sore-sore sendirian, gabut gitu teman ya. Tapi itu kayak apa ya? Ntar deh gue jelasin deh kenapa gue alasan lari gitu. Ntar aja ya. Nah terus habis itu kalau misalkan nge-gym nih gue baru kayak mulai 2 bulan gitu loh, kayak gue tuh soalnya pikir kayak bosen banget lari gitu, anjir gue kagak ngapa-ngapain, terus badan gue makin kecil lari terus kayak kenapa kaki gue makin kecil, tangan gue makin kecil, akhirnya gue kayak ngerasa, harus gue gedein dikit lah, kayak biar kayak lu Mar, keren. Jangan dong. Jadi akhirnya gue memutuskan buat nge-gym supaya badan gue lebih gede lah istilahnya. Biar nanti kan kalau misalnya dilihat, nggak sih. Kacau. Ya, kuat, jadi lebih strong. Iya. Kata orang-orang juga kan katanya kalau misalnya berotot tuh lebih kuat melawan COVID gitu. Jadi kan kita harus menjaga gitu. Iya, betul imun tubuhnya. Ya gue nggak tahu sih itu hoax apa enggak, tapi kayaknya enggak sih. Istilahnya lu olahraga imun makin kuat lah gitu. Ora. Oke deh. Nah, tadi kan lu udah ngomong ya, maksudnya lu suka lari walaupun lu sekarang nge-gym ya. Nah, gue heran sih, gue penasarannya hobi lu lari tuh atau apa ada makna di balik lari itu atau gimana? Nah, ini yang tadi gue bilang, kenapa gue milih lari dibanding olahraga lain. Sebenarnya fun fact tuh gue dari SMP suka olahraga, tapi olahraga gue tuh basket. Kalau misalnya gue bilang tuh gue dari SMP kelas 7 itu basket sampai SMA kelas 12 gitu, kayak setiap hari tuh latihan, hampir setiap hari latihan basket, udah kayak orang gila deh pokoknya, latihan mulu, gue bosen. Nah, tapi setelah gue kuliah tuh gue udah kayak nggak ada niatan basket gitu lah, biasa udah pensiun lah istilahnya, pensiun, kagak jago deh pensiun ya. Nah, terus habis itu gue bingung kan olahraga apa, terus akhirnya gue waktu itu juga agak overweight gitu loh, berat badan gue agak lumayan gede lah. Nah, gue cari-cari olahraga yang murah nih, pertama kagak makan duit. Kan lari mah lu bisa di mana aja, di rumah, di komplek, di kasur, di treadmill, di manapun lah istilahnya gitu, sama kagak ribet gitu, semua orang bisa lari. Nah, akhirnya gue lari, mutusin lari, kecanduan tuh lari sampai sekarang. Sampai sekarang kecanduan, kagak bisa berhenti. Nah, tapi ada apa ya? Ada sesuatu lah di balik gue lari tuh, kayak gue tuh merasa nih, ketika gue lari, beban yang gue alamin setiap hari itu tuh, misalnya kayak
gue ngerjain SDA nih, gue ngerjain PPW, gue ngerjain sosi yang bagus itu, terus habis itu juga gue ngerjain kan apel lah, codingan apapun. Ketika gue lari tuh benar-benar fresh, benar-benar hilang, benar-benar apa ya istilahnya, kayak hilang aja gitu. Jadi gue suka banget dengan lari ini, gitu sih. Karena gini, ketika lu lari kan lu capek banget ya. Ketika lu capek lu tuh ngilangin rasa capek psikologis lu gitu. Dia capeknya tuh capek fisik doang gitu. Tuh, kalian harus coba sih itu benar-benar ampuh banget gitu. Nah, tuh kan apa ya? Lu bilang kan tadi berarti ini kan cuma nggak ngefek ke fisik lu doang, tapi ke psikologi lu, ke pikiran lu dan lain-lain kan. Nah, maksud gua itu kan after larinya kan. Kalau misalkan pas larinya sendiri, emang lu mikir itu, apakah lu mikir semua tentang masalah-masalah lu, atau lu sebenarnya mikir apa sih pas lari itu rasanya gimana kalau lu? Soalnya kalau misalkan dari gua sendiri tuh kayak kalau lari tuh kadang kayak ya udah kosong aja pikiran gua, nggak mikirin apa-apa, jadi kadang suka bosan. Kalau lu gimana? Oke. Sebenarnya sih kalau gue lari tuh selalu pakai lagu ya, jadi gue selalu buat playlist atau misalkan playlist lah istilahnya buat lari itu. Kayak gue bukan nggak bisa sih sebenarnya, gue nggak nyaman aja kalau lari tanpa lagu, karena menurut gue lagu tuh bikin gue mikir gitu. Karena kan kalau lari terus lu lari nih, terus lu kagak mikirin apa-apa tuh kan bosen ya gitu. Jadi gue kadang-kadang bikin lagu, nyalain lagu. Nah cuma di sini lagu-lagu yang gue pilih itu sesuai mood gue. Nah gue tuh sebenarnya gini, nggak tahu sini gue doang apa semua orang yang lari. Biasanya kalau orang lagi sedih, lagi galau nih, atau lagi ya lagi kayak gitulah, lagi ada goyangan-goyangan anak muda, itu biasanya lari lebih kencang atau olahraga lebih kencang karena mereka tuh kayak apa ya? Iya lu coba lagi sedih biasa olahraga pelariannya. Ya enggak sih, bisa aja ada pelariannya bisa aja kayak rokok, mabuk atau cuman ada juga orang yang pelariannya olahraga gitu. Nah, kalau gue sendiri waktu itu lagi zamannya agak ngedon ya, masih ceritain tapi ini intinya gue lagi nggak usah jangan intinya gue lagi ngedon, lagi istilahnya lagi kayak gitu. Gue tuh kenceng banget tuh larinya tiap hari tuh, sampai tiap hari lari upload snapgram dan lain sebagainya. Gue di situ kadang-kadang mikir kayak banyak aja, mikirin hidup, mikirin doi, mikirin lagunya, mikirin apa ya. Misalkan gue kalau mikirin hidup, misalkan kayak ntar gue 5 tahun lagi jadi apa ya kayak gitu. Kalau misalkan mikirin doi ya mikir sih kayak gue suka sama dia gitu. Gak ada yang kayak terus ya biasanya mikirin hidup sih, kayak mikirin hidup, mikirin tugas, mikirin apa lagi ya. Banyak tuh sebenarnya random sih, tapi saran gue kalau misalnya lo pada mau lari enjoy, lo tuh harus mikir sesuatu yang kayak ketika lo lari lo tuh fokus sama pikiran lo, jadi kagak kerasa capeknya gitu. Gitu. Jangan kosong, kalau kosong tuh capek, karena sebenarnya lo tau gue sih kayak misalnya lari 5 kilo, lari 6 kilo, lari 7 kilo itu tuh kan number ya, ada kilo yang ingin dituju. Itu tuh sebenarnya membatasi lu gitu. Lu jangan bilang gue pengen lari 10 kilo hari ini. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya bilang kayak gitu, itu target kan. Cuman di situ tuh kayak ngerasa kalau misalnya lu udah 10 kilo, lu selesai gitu. Jangan, harusnya kayak kalau pengen rutin lari ya udah lari sampai lu capek, sampai lu tepar gitu. Tapi rutin tuh tiap hari. Ntar lu udah kerasa tuh candu larinya gimana. Gitu. Menarik. Berarti kalau under pressure gitu tuh pelariannya olahraga ya. Coba kalau lo under pressure pelariannya tidur. Bukan dong, gue sebagai emang orang olahraga ya. Gue kan anaknya olahraga sporty. Kalau gue lebih ke ini sebenarnya. Kalau gue lebih ke ke main bola. Cuma kan sekarang kan kita lagi pandemi, jadi agak sulit melepaskan emosi. Itu bebas lah, intinya orang tuh kalau menurut gue kalau misalnya lagi down, lagi ngapain, lagi stres atau lagi apa, cara paling ampuh tuh olahraga lah, udah jangan macem-macem, lu udah gak usah lah kayak mabok, kayak ngapa-ngapain, ganja lah ini itu lah. Olahraga adalah candu terbaik ketika lu menemukan ritmenya. Gitu. Oke.
Nah, terus kan misalkan kalau lu kan pasti lu kayak sering nih apa ya? Lu kan tiap hari kan lu bilang kan. Sekarang tuh bisa 5 hari 6 kali kan. 5 kali 6 kali per minggu. Nah, lu biar rajin tuh juga sih, soalnya pasti orang-orang bahkan termasuk gue ya. Kadang kalau misalkan mau mulai olahraga rutin gitu atau kayak tiap hari gitu kan, tiap hari itu pasti kayak ada aja yang kayak males gitu kayak tidur gitu Ya. Males loh, nggak jadi. Jadi sebenarnya gini, gue punya suatu quotes yang gue dapetin dari salah satu influencer. Oke, jadi bunyinya gini. Ini mungkin kalian udah pada dengar juga sih. Jadi katanya tuh motivation is a temporary. Motivasi itu sementara. Apa yang ngebuat lu sukses atau apa yang ngebuat lu sustain gitu lah istilahnya, itu adalah habit. Jadi sebenarnya kalau misal lu nanya gimana cara tetap rajin pas pandemi, itu pasti ada salah satu faktor motivasi. Let's say gini, gue ngeliat lo atau lo deh, lo ngeliat siapa, lo ngeliat gue misalkan lari, upload SG, pasti adalah sedikit di pikiran lu kayak gue pengen lari juga deh, atau gue jadi pengen gym gitu, pengen hidup sehat gitu. Oke, itu motivasi kan, eksternal muncul dari luar. Oke, dapat, oke muncul, tapi itu cuman temporary, itu cuman kayak 1 hari, sustain itu cuma 1 hari. Tapi apa yang bisa lo bikin gue olahraga terus tiap hari gitu, olahraga itu tuh karena habit. Jadi kayak gue udah kebiasa kayak gini, kayak ya lu misalkan lu kebiasa untuk bangun tidur main TikTok, ya udah itu habit lu gitu. Jadi bakal tiap hari kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau lu nanya gimana cara tetap rajin, you have to consistent. Jadi at least sehari 5 menit, sehari 10 menit, ya udah. Itu bakal nge-build habit lu, dan gue yakin nih dalam 20 hari, 30 hari lo bakal terus ngelakuin itu gitu. Jadi kayak di yang tadi 20-30 hari itu jangan stop gitu ya, kayak paksain aja buat ngebangun. Paksa terus ya, karena motivasi temporary gitu. Itu cuma lewatan doang lah gitu. Oh, sama satu lagi sih. Jadi gue tuh orangnya narsis. Gue tuh suka kalau misalnya gue olahraga, gue selalu ngepost di IG atau di Snapgram gitu. Sampai gue buat akun S2 lari-lari. Harus follow. Boleh. Itu. Nah, jadi salah satu juga sebagai motivasi gue tuh, gue setiap gue olahraga gue ngepost, dimana ketika gue lihat postan gue itu, gue jadi termotivasi ulang gitu untuk ngepost lagi gitu. Jadi ya sebenarnya itu ada banyak cara ya. Ada orang yang nggak narsis, ada orang narsis. Cuman menurut gue nggak ada yang salah, nggak ada salahnya anjir narsis. Bodo amat. Akun gue gitu ya. Itu sih. Setuju. Nah kan lu udah ngasih tahu ya tadi bahaya kan. Nah kalau misalkan buat tips and trick nih, mungkin buat orang yang mau mulai lari atau misalkan ya belum sering lu lari gitu, ada nggak sih tips and trick biar larinya tuh nggak bisa lama, terus kayak bisa efektif ya, maksudnya buat badan dan pikiran lu. Ya pokoknya tips and trick buat lari deh, maksudnya biar lari. Jadi sebenarnya ada beberapa latihan gitu loh, kayak ini sebenarnya jarang gue pakai sih, cuman ini referensi yang bagus juga nih buat teman-teman kalau misalkan emang pengen fokus gitu ke lari. Jadi lari itu kebagi 3 level, pemula, terus intermediate, sama yang terakhir kayak yang pro-nya lah, yang udah jagonya. Kalau buat pemula sih gue saranin lari setiap Selasa, Rabu, Kamis, terus Sabtu, Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Nah, Selasa sama Rabu sama Kamis tuh lari sekitar 5 kilo aja. Selasa 5 kilo, Rabu 5 kilo, Kamis 5 kilo dengan kecepatan sekuatnya gitu. Mau lambat, mau cepat, bodo amat. Nah, hari Sabtu itu lari kayak bolak-balik sprint nih 400 meter itu selama 8 kali. Dan terakhir di hari Minggu itu namanya kayak apa ya, istilah gue lupa sih, kayak bukan interval sih sebenarnya, endurance run itu 10 kilo, jangan 10 kilo, 7 kilo buat pemula. Itu bodo amat juga mau larinya mau lambat atau enggak, pokoknya dapat 7 kilo. Nah kalau udah advance tuh tinggal ditambahin, misalkan kayak tadi Selasa, Rabu, Jumat tambah Senin, Sabtu gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak sih, lu cari aja di Google kayak
porsi latihan lari buat pemula gitu. Itu lumayan sih buat ngebantu lo supaya kuat lari gitu. Oke. Berarti yang tadi ya level-levelnya nanti berarti Selasa Rabu Kamis yang berapa kilo nanti kalau misalkan udah naik lagi ditingkatin kilometer aja berarti ya? Ya gitu bisa. Yang penting tuh sebenarnya ini sih tiap hari gitu. Bukan tiap hari, maksudnya rutin lah. Jangan sampai ada 1 minggu nggak lari gitu. Oke. Boleh tuh nanti bisa dicoba. Jadi langsung aja berarti Langsung cabut aja. Itu Ngerti. jangan kebanyakan mikir. Gitu. Iya. Kebanyakan mikir udah berarti. Iya. Aduh gue lari ntar capek. Aduh gue lari ntar ini gue harus makan. Ntar gue lari ngapain jangan. Iya. Langsung cabut. Ngerti. Ala. Oke, jadi gini. Sebenarnya tapi gue tuh kayak apa ya? Gue tuh tapi juga kadang-kadang nih ketika lagi dimotivasi, kadang ada juga lah orang dimotivasi kayak ketika sekarang nih gue lagi bosen lari, lagi nge-gym kan gue sekarang, loncatnya ke gym gitu. Ketika gue kemarin nge-gym juga kadang-kadang suka bosen, gue ngapain gitu. Tapi gue juga kadang ngerasa sih kayak ketika gue lari sendiri, terus kayak bareng temen juga tapi istilahnya 3-2 doang gitu loh, maksudnya kurang seru. Jadi gue pengen tahu juga sih kayak nggak tahu sih, gue tuh sebenarnya bingung pengen ngapain lagi gitu selain si lari sendiri ini gitu. Kayak gue pengen nyari virtual run, cuman kayak ribet pendaftarannya, males juga, kayak harus harus ini itu kayak mahal 300.000 400.000. Jadi Sebenarnya kita kayak ada solusi gitu nggak sih, Mar? Iya kan? Ngomong virtual run tadi ya? Kayak trigger gitu loh gue. Sekarang kita yang ke-trigger. soalnya virtual run tuh seru sih, tapi gue nggak tahu kayak yang gue tuh malas daftarnya gitu loh, kayak nggak ada tempat untuk nge-provide gue gitu. Jadi tadi bilang apa tuh 400.000 300.000 ya virtual run ya? 400 Ya 300. gue lihat di IG sih gitu sih. Biasanya berarti kayak 400.000 dapat baju kan ya, kalian dapat baju sama medali gitu kan, dengan 400.000 Ya dapat baju sih biasa lah, sama medali lah. Nggak mungkin lah nggak dapat baju. Hadiahnya terus yang juara 1, 2, 3 aja berarti ya paling ya? Ya kan dapat lah 1 jutaan yang juara 1, 2, 3. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah ikut soalnya, makanya gue bingung gitu. Gabut. Udah males ya, karena pendaftarannya juga udah 300-400 buat kita tuh kayak pricey banget ya. Iya, terus juga orang-orang kayak udah jago gitu, gue pengennya nyari yang cupu-cupu kayak gue gitu loh. Yang maksudnya kayak kita gitu ya? Yang lucu-lucu aja gitu, yang seru-seruan aja. Betul. Iya, soalnya Kita barengan nih, Mar, kita udah kayak telepati gitu ya. Ada sesuatu sih, jadi berarti lu nyari sebuah virtual run yang murah, berhadiah banyak, terus kita orangnya biar kayak chance menangnya tuh sama gitu kan, maksud lu kan? iya. Terus Enggak kayak sih, chance menangnya gue doang maksudnya. oh iya, kalian kan nanti kan. Nah terus sama ya berarti acaranya tuh nggak lari doang ya, kayak ada challenge-nya gitu kan berarti kan? Ya boleh lah, kayak gitu kayak seru tuh. Cuman gue nggak tahu dari mana kan. Aduh, apa nih, Mar? Aduh, kayak langsung gue bilang aja ya. Nih sebenarnya di balik badan gue nih ada jawaban dari Coba balik dari tadi keresahan kita. nggak ada apa-apa. Apa itu? Ini Pak Chilton. Oh gitu. Tahu nggak tuh Pak Chilton tuh apa tuh? Tahu nggak? Ya kemarin sempat ngepost gitu sih kalau salah. Mungkin gue jelasin aja, Boleh. Jadi Boleh. Pak Chilton itu the first ever virtual run in Pasilkom. The first ever virtual run tuh. Gimana sih? Pertama kali the first ever Kenapa tuh? virtual run. Iya. Betul. Nah Pak Chilton ini tuh terus? udah open registration gitu. Udah dari awal Agustus tuh udah open registration dan bakal tutup tuh di akhir bulan ini. Jadi kayak sayang banget kalau dilewatin. Kita juga punya IG nih namanya Pak Chilton, itu kayak banyak kayak dari nggak cuma mahasiswanya doang tentunya, kita juga ada alumni ikutan, terus ada
elemen dosen, elemen kantin gitu ikutan. Mungkin Pak Lintang kalau misalkan udah tahu tuh Mas Jeb, terus juga alumninya siapa yang nggak pernah ada Bang Kolit, terus juga dari semua angkatan udah ikutan tuh. Jadi kita tuh ngapain nanti, kita nggak cuma lari di sini, kita ada juga challenge dari sponsor kita. Nah, sponsor kita mungkin udah ada nih di sini nih, nanti bisa dilihat ya. Jadi selain lari itu kita ada juga, misalkan kalau misalkan kalian merasa ya udah mungkin kan nanti ada leaderboardnya ya. Jadi kalau misalkan larinya kayaknya kesempatan larinya udah nggak sebesar pas awal daftar nih, gue ikutan challenge saja. Soalnya challenge-nya juga ada beberapa challenge dan hadiahnya juga nanti lihat aja deh hadiahnya berapa, pasti tergiur. Iya, betul. Baik ya hadiahnya ya. Bisa buat beli sepatu lari gak sih? Bisa dong. Bisa dong. Tapi kalau misalkan banyak hadiah gini, berarti bayar dong ya nggak sih? Betul. Tetap bayar. Tapi kan tadi kalau nyari virtual event ya di luar sana lah bahasanya. Iya. Itu kan 300, 400. Ini tuh udah sampai setengah harga gitu. Nggak Gak betul. nyampe 50 juga, gak nyampe 150, tapi Kenapa nggak sampai gue? 115.000 rupiah. 115 bisa balik modal jadi berapa? Bisa balik modal, nanti hadiahnya bisa banyak. Bener Bisa 115.000 bisa beli sepatu lari. betul. Oke. Berarti gue nggak perlu investasi saham, gue investasi di Pacilton aja. Bisa. Gue 115.000 dapat sepatu lari, bisa dapat kesehatan juga. Betul. Itu Setuju. Soalnya nanti nih kalau misalkan di 115.000 itu kalian bakal dapat ada baju buat lari nih, baju nih. Baju kan lari pakai baju tuh ya. Terus ada juga ini apa? Medali buat dipajang. Oh ini di sini. Iya. Oh iya. Nanti gue udah ada tulisannya warna emas ya gue ya. Ya, nanti juga ada buat teman-teman. Jadi ada baju, ada medali, terus ada bib, tahu nomor bib? Oh yang 001. Jadi Gue request dong kalau ikut. bisa. Mau request nomor? Bisa ya. Hadiahnya apa sih emang hadiahnya? Hadiahnya apa sih Del? Oh itu ada, tapi hadiahnya ada lah ya. Ada dong, kasih tau dulu. Ada. Dia tuh pengen ngasih tahu tapi kayak takut pada kaget gitu. Iya, takut ntar semua investor saham balik ke Pacilton ya. Pada masuk Pacilton. Itu tahu-tahu Iya. Google Form registration tiba-tiba meludak kan gue juga. Kasih tau Coba ya. Iya. Oh ya Tapi udah. total hadiahnya itu lebih dari ya. Ada lebih darinya. Lebih dari 7,5 juta rupiah. 115.000 jadi 7,5. Oh my god. Itu kalau bisa return tuh udah ratusan persen tuh. Kacau ya. Bukalapak kalah itu. Bukalapak kalah. Bang Jago kalah. Kacau. Jadi kita Aduh. gokil di sini gokil ya. Jadi kita waktunya 7,5 juta kita bisa bagiin siapapun bisa menang. Anak Fasilkom tentunya ya, elemen Fasilkom mulai dari alumni, dosen semua pokoknya yang berbau Fasilkom bisa ikut langsung menangin 7,5 juta kita bagi-bagi. Soalnya nanti bakal ada 5 pemenang. Oh ya kita ada 2 kategori juga. Jadi ada pria sama wanita. Jadi kita nanti dipisah nih yang pria wanitanya. Masing-masing kategori bakal ada 5 pemenang. Juara 1, 2, 3, 4, 5 dan nanti ada hadiahnya juga tuh paling tingginya. Juara satunya ada 1,2 juta dan 2, 3, 4, 5-nya nanti cek aja di IG-nya Pacilton. Terus bayarnya pakai apa tuh? Nah. Gue bayar kemana? Bayarnya kemana ya? Gimana tuh? Jadi gini, kalau misalkan sekarang kan udah banyak kayak e-wallet, terus bank juga udah banyak. Cuman kalau misalkan kalau dari gua sebagai anak Fasilkom, gua pakai salah. Ini bank gua. Gua pakai BNI Mobile Banking. Yes. Aduh ya, bisa bayar di BNI Mobile Banking? Soalnya gini tuh, dulu gue sempat kuliah offline kan, dan pas kuliah offline, gue kalau di Fasilkom adanya bank apa? Iya sih, cuma BNI doang sih. ATM ada BNI. Kayak di UI juga bayarnya BNI sih. Iya. Kalau misalkan gue ke perpusat nih mau belajar, ada BNI kantor cabang.
Nah, Iya sih. jadi kayak karena banyak nih BNI sebagai gue sebagai anak pasir pemudi juga, gue pakainya BNI yang banking soalnya oke banget fitur-fiturnya, tampilannya, layanannya, dan lain-lain. Nah, Iya, silakan Amar, Anda diterima sebagai sales BNI tahun 2021. Selamat bekerja. Jangan. Nah, lu udah tahu belum tuh kalau misal apa maksudnya? Lu mau tahu nggak info lebih lengkap tentang BNI banking itu gimana? Boleh gimana nih? Jadi gue punya BNI dulu atau gimana? Coba jelasin. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu nih banking, kalian bisa langsung cek aja ke video ini nih. Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat live goals, kirim digital kado, Bayar tagihan rutin, top up e-wallet. dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Taplus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktifasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, Mulai bisa apa aja sekarang. Oh itu videonya. Yoi. Ya keren ya. Jadi gue udah tahu gitu tentang banking ngapain dan lain sebagainya. Tapi kayak emang apa sih kayak kenapa harus gue bayar via banking gitu, kayak banyak loh pembayaran lain tapi kenapa gitu via banking? Kayak benefitnya tuh apa sih? Jadi gini tuh kan, soalnya yang tadi gue bilang nih, kita deket banget sama BNI di sebagai anak Pasilkom dan Paskofai. Jadi kita udah bisa nemuin BNI di mana-mana kan. Nah, selain itu nih tuh, kalau lu pakai BNI Mobile Banking kan lu jadi enak nih ya, dari rumah bisa transaksi, bisa bayar Pacilton dan lain-lain, pastinya buat top up e-wallet dan lain-lain. Pokoknya semuanya dia bisa lu lakuin pakai BNI Banking. Nah, di BNI Banking sendiri ada nih tuh satu fitur namanya BNI Point Plus. Tahu nggak tuh BNI Point Plus tuh apa tuh? Kaget. Belum tahu ya? Belum tahu ya? Nah, BNI Point Plus, kalau misalkan kalian mau tahu, coba nih, nonton videonya nih. Wah, bisa pesan makanan nih sekarang. Atas nama Beno, Pak. Berbuat baiklah, walau hanya sebutir nasi. Tapi gimana? Gampang. Kamu gak usah bingung. Kan kamu sering transaksi top up e-wallet pakai BNI Mobile Banking. Jadi BNI Point Plus kamu bisa langsung ditukar untuk donasi. Aha. Masuk ke BNI Mobile Banking, tekan BNI Point Plus. Pilih donasi, pilih jenis donasi. Perbanyak transaksi di BNI Mobile Banking dan kumpulkan poinnya. Makasih ya, aku jadi bisa makan tanpa rasa bersalah. Oh gitu, jadi ada BNI Point Plus juga, jadi lumayan banyak ya benefitnya ya. Ya udahlah, nanti kalau misalnya gue ada duit nih, semoga ada rezeki aja nih bang nih, bener daftar deh pakai BNI Mobile Banking. Betul. Setuju. Biar dapat benefitnya di BNI Mobile Plus. BNI Point Plus. Salah kayak salah. Bukan sales kayak lu mah. Baru tahu. Baru tahu. Bisa langsung cek, bisa download langsung M-Banking dan buka tabungan digital kalian sekarang. Hashtag gak pakai nanti. Jadi gak pakai nanti, sama kayak yang tadi Estu bilang, udah langsung aja download BNI M-Banking dan buka tabungan digital kalian cuma dengan selfie loh. Selfie aja udah bisa verifikasi gitu tuh. Oh iya, kalau muka gue beda sama muka KTP gimana? Sama dong. Kan iris Oh iya. sekarang lebih keren gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian daftar sekarang bisa dapetin kesempatan buat raih 4.600 BNI Point Plus dengan ikut games yang menarik banget. Langsung aja download BNI Banking dan pakai fitur.
Ya udah, mungkin gimana tuh untuk menutup malam ini, malam bukan ya? Jadi kayak untuk menutup podcast ini maksudnya. Untuk menutup podcast ini gimana tuh? Apakah ada pesan-pesan yang buat housemates di rumah, baik itu tentang lari atau mungkin Jangan lah ya, jangan. Ada nggak tuh? Jalan ya, ceritanya gue orang penting nih, kasih jangan, gak apa-apa lah, sekali-sekali nih, belajar buat jadi orang penting. Jadi jangan gue nih, mumpung lo pada masih muda lah, nih paling yang nonton paling tua 30-40 lah. Gue masih muda, gue masih bisa olahraga, belum 60, belum 70. Nggak sih, bapak gue udah 70 masih bisa olahraga. Intinya, nggak ada kata telat dalam berolahraga, dalam berolahraga. Betul. Maksud gue kayak, lo mau mulai kapanpun, dimanapun, ya bisa gitu, kayak di rumah, di kamar, dimanapun lah. Ya soalnya karena olahraga tuh bikin lo makin lah pokoknya, makin keren, makin ini, pokoknya intinya jangan pernah nggak olahraga seminggu. Intinya jangan pernah nggak olahraga dalam satu periode, yang entah mau seminggu, sebulan berapa. Jadi jangan pernah tinggal olahraga. Iya, ujangannya simpel tapi gitu. Nah, gitu. Dari tadi nih Mar, udah nggak kerasa juga kayak tadi lo bilang nih, kita udah ngomongin semuanya dari S-nya sendiri, hobi olahraga kenapa, semuanya sampai tips and trick buat healthmates di sini, gimana cara memulai, dan tadi ada tips and trick juga, motivasi segala macam, pokoknya banyak deh ya. Dan apalagi sekarang juga lagi, ya tadi udah kita bilang the first ever virtual run in Fasilkom. Jadi udah ini pas banget kita ngomongin ini, juga ada wadah untuk kalian melakukan ini juga ya nggak sih Mar? Setuju banget, wadah banget. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Pacilton pastinya, supaya kalian nggak ketinggalan the first ever virtual run in Fasilkom ini. Sama yang kedua, follow juga IG Depor yang senantiasa kayak kemarin nih ada Zumba gitu ya, pasti fun terus, namanya halftime.csui. Dan yang terakhir jangan lupa juga follow IG kontingen CSUI gitu. Setuju. Pokoknya follow, nggak pakai nanti, sekarang. Buka IG. Ya udah, mungkin udah semuanya. Kita mau ucapin nih ke S2, terutama S2, thank you tuh udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Tos dulu. Balik dong. Nah, tos. Oke, sama-sama. Thank you juga ya teman-teman udah ngundang gue. Semoga sukses terus acaranya, sukses terus buat Depor dan semuanya. Oke, thank you banget S2, thank you semua housemates sudah dengerin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya, dan jangan lupa yang tadi udah diomongin semuanya langsung dilakuin, tentang larinya, cara ngumpulin mood, semuanya dah. Jangan S2 patut kalian lakukan. Oke, mungkin segitu aja dari gua, Amar, dan Adel, dan siapa satu lagi Bang, namanya lu Bang? Saya juga S2 Bang, undur diri ya Bang. Semuanya jangan lupa stay safe, stay healthy, and try to thank you semuanya. Dadah healthmates. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy and thrive through halftime.